Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita sangat bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama memperingati pengorbanan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebagai salah satu bukti bahwa Yesus itu sangat mengasihi kita. Dia mati untuk memberikan keselamatan kepada setiap kita. Puji nama Tuhan. Dalam ibadah pagi hari ini nanti akan diadakan perjamuan kudus. Kiranya Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri sehingga lewat perjamuan kudus ini akan memberikan semangat dan kekuatan yang baru kepada kita untuk lebih setia, lebih sungguh-sungguh dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Dan ibadah pagi hari ini juga menggunakan liturgi khusus Bapak Ibu. Jadi nanti ada litani yang melibatkan Bapak Ibu jemaat. Jadi Bapak Ibu jemaat bisa memperhatikan nanti di layar LCD. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara semua. Puji nama Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Peristiwa Getsemane. Sampailah Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di Taman Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dalam taman aku sendiri, ku sendirian. Yesus berdoa kepada Bapanya, lalu kan jawabanku ini. Mari bersama-sama kita naikkan refnya. Bapa, kalau boleh, ya Bapa, kalau boleh, lalukan cawan sengsara ini. Tapi bukanlah kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus merasa takut dan semakin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah berjatuhan di tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus kita mulai dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang penuh kasih, mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, beserta saudara-saudari sekalian. Amin. Amin. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh hadir bersama-sama di dalam ibadah Jumat Agung sekaligus perjamuan kudus yang kita akan lakukan bersama-sama. Kita mengucap syukur ada kasih yang besar yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Dan kasih yang besar itu Allah rela memberikan nyawanya, ia mengerjakan tugas sampai selesai. Dan dari karya anugerah keselamatan itu, maka setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya mendapatkan anugerah kehidupan kekal yang datangnya daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu sepanjang minggu ini kita terus akan berefleksi di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita sudah mendapatkan satu kasih yang besar, apa yang selayaknya dan sepatutnya sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah yang Tuhan beri. Mari kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong, Roh Kudus yang akan memimpin di dalam setiap perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan. Selamat beribadah di Jumat Agung. Berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan. Oleh darah-Mu Engkau menghapus dosaku. Engkau menyelamatkan hidup. Pagi hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, aku mau datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Pujian dan sembah Aku berikan kepada-Mu. Aku rindu pagi hari ini Tuhan, boleh benar-benar dengan sepenuh hati aku memuliakan nama-Mu dan akan pujian. Kuasa darah Tuhan itu sangat berkuasa dalam hidup kita. Bersama-sama
Di atas kayu salib, Yesus pernah berkata dan berdoa kepada Bapaknya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu, salib itu menjadi titik awal dari sebuah pengampunan bagi manusia, sekaligus mengajar kepada kita bahwa keselamatan itu dimulai dari pengampunan. Sebab tanpa pengampunan kita terpisah dengan Allah. Kita tetap menjadi orang yang berdosa dan kita hidup di dalam kuasa dosa. Bahkan yang lebih mengerikan, Bapak Ibu, tanpa pengampunan kita manusia akan menghadapi penghukuman yang sangat-sangat mengerikan, yaitu di api neraka selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib telah mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran kita. Darahnya menghapus segala dosa kita. Lewat salib di Golgota, kita dibukakan jalan untuk mendapat keselamatan yang sejati. Saya mengajak kita naikkan sebuah pujian. Tuhan, terima kasih. Kau sudah korbankan dirimu di Golgota di atas salib, menyucikan kehidupanku. Darahmu menghapus dosaku.
Kristus yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa karena pelanggaran kita. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Langkahmu tertatih-tatih menuju salib Golgota. Dengan badan penuh luka sayatan akibat cambukan tentara Romawi. Darah mengalir, tercecer di mana-mana demi untuk keselamatan manusia. Waktu tertancap di tangan dan kaki, lambung ditikam dengan tombak, mengalir darah dan sempurna penderitaan yang Tuhan alami bagi kami. Di atas kayu salib kau tebus dosaku, di atas kayu salib kau selamatkanku, di atas kayu salib kau buka surga bagiku, di atas kayu salib kau berkati aku. Terima kasih Tuhan untuk anugerah besar yang Tuhan beri kepada kami. Kita akan mendengarkan paduan suara.
darah Yesus yang ditumpahkan di Golgota di atas kayu salib itu adalah darah yang sempurna, yang tak bercacat. Dan karena pengorbanan dan darahnya yang sempurna, maka keselamatan yang diberikan kepada kita manusia juga keselamatan yang sempurna. Darah Yesus membayar lunas seluruh utang dosa. Tidak ada dosa yang Dia kecualikan. Semua dosa manusia diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Seluruh utang dosa manusia bahkan dunia dituntaskan oleh Yesus di atas kayu salib. Satu kali untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus di Taman Getsemani, Dia lebih memilih meminum cawan. Itu berarti Dia lebih memilih untuk menjadi korban, mati di atas kayu salib, nyawanya diserahkan, tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan, hanya semata-mata untuk menyelamatkan manusia. Begitu kasih Tuhan. Kalau kita lihat diri kita, kita ini bukan orang yang baik, kita orang yang jahat. Pelanggaran, kesalahan, kita hidup di dalam kubangan dosa. Kita lebih taat kepada kuasa kegelapan yang menguasai diri kita daripada kita taat kepada Allah. Tapi kita bersyukur
Terima kasih untuk anugerah yang besar yang Tuhan beri kepada kami. Sehingga pagi hari ini kalau kami ada, kami diizinkan memuji menyembah Tuhan. Kami diizinkan berdengar-dengaran dengan sabda-Mu. Itu semata-mata karena kasih Tuhan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengarkannya. Kami bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus, mengerti isi hati sebagai pribadi-pribadi yang mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Di Jumat Agung ini kita akan merenungkan perkataan yang Tuhan ucapkan. Sudah selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mengerjakan atau anak-anak mengerjakan PR, lalu berkata, sudah selesai. Bukan berarti PR itu benar 100%. Dia sudah selesai mengerjakannya, tetapi belum tentu benar semua. Ketika ibu-ibu di dapur masak, mempersiapkan segala sesuatunya, untuk makan bersama atau untuk menjamu tamu di keluarga kita. Semua di-prepare, dipersiapkan sedemikian rupa. Lalu setelah dikerjakan kita berkata, sudah selesai, hidangan siap untuk dimakan. Tetapi belum tentu hidangan yang kita sajikan itu adalah hidangan yang sangat enak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sesuai dengan apa yang orang menikmati hidangan itu. Apakah demikian juga ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai? Apakah juga memiliki makna yang sama seperti yang ada di benak kita, di otak kita? Yang penting sudah selesai, sudah berikutnya nanti urusan selanjutnya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata sudah selesai, tetelestai, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas yang diberikan Bapaknya kepada Tuhan Yesus. Seperti tugas-tugas yang kita kerjakan, yang penting sudah selesai. Kita sudah mengerjakan semaksimal mungkin, selebihnya terserah saudara atau terserah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan demikian, tetapi Tuhan telah menyelesaikan dengan sempurna apa yang ditugaskan Bapaknya dikerjakan dengan baik dan sempurna di atas kayu salib. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat itu ketika Tuhan Yesus berkata selesai, lalu menyerahkan nyawanya dan mati, maka bagi para imam dan juga orang-orang Farisi, ini satu kemenangan besar. Bagi iblis, ini juga satu kemenangan yang besar karena berarti musuhnya sudah dikalahkan. Bukankah pandangan ini menjadi pandangan secara umum setiap manusia? Ketika kita punya musuh, ketika kita punya lawan, lalu musuh kita, lawan kita mati, maka selesai sudah. Tidak ada penghalang, tidak ada yang merintangi, tidak ada yang mengganggu. Karena mati berarti mati terus menerus dan tidak akan pernah bangkit lagi. Tetapi apa yang di benak manusia, apa yang di pikiran iblis ternyata itu bertolak belakang dengan apa yang menjadi kehendak dan maksud Allah atas peristiwa kematian Kristus. Peristiwa kematian yang kita peringati di pagi hari ini, bagi mereka akhir dari segala-galanya di dalam Kristus menjadi saingan, menjadi lawan, menjadi ancaman. Tetapi peristiwa kematian Kristus, maka ini menjadi awal kemenangan yang Tuhan Yesus lakukan. Manusia tidak paham, manusia tidak mengerti. Tetapi itulah cara Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Sehingga segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Kematian Kristus Tuhan izinkan terjadi karena inilah dalam rangka menyelesaikan secara sempurna penyelamatan bagi dosa-dosa kita. Sehingga kata selesai memiliki makna yang sangat dalam bagi karya keselamatan yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan. Tidak hanya sekedar Tuhan menyelesaikan tugas dengan sempurna, tetapi juga ketika Tuhan mengatakan selesai, maka penghakiman dosa bagi umat manusia yang berdosa itu pun menjadi selesai. Jadi memiliki pengaruh yang begitu besar di dalam kehidupan umat manusia. Dosa yang semestinya kita tanggung dan menjadi beban kehidupan setiap kita sudah diselesaikan oleh Kristus di kayu salib, karena Kristus sudah menggantikan posisi kita, posisi manusia yang semestinya dihukum, tetapi karena sudah digantikan oleh Kristus, maka kita menjadi orang-orang yang dibebaskan,
orang-orang yang dimerdekakan di dalam Kristus. Beban yang berat, yang menghimpit, yang kalau kita berjalan tertatih-tatih, maka kemudian kita mengalami kelegaan. Kita bisa berjalan tegap, bahkan kita bisa berlari karena beban itu sudah diambil oleh Kristus. Lewat kematiannya diselesaikan di kayu salib. Bahkan ketika kata selesai itu diucapkan, maka segala sesuatu berkaitan tuntutan dengan hukum Taurat dikerjakan oleh Kristus secara sempurna. Di kitab Ibrani pasal 9 ayat 22. Bahwa segala sesuatu disucikan. Hampir segala sesuatu disucikan dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Harus ada darah yang tercurah, ada kematian, lalu pengampunan sementara itu diberikan lewat korban-korban yang dihaturkan kepada Tuhan. Sehingga peristiwa Kristus yang mati dan dalam proses yang begitu mengerikan, dicambuk sedemikian rupa. Bahkan cambuknya bukan hanya sekedar cambuk biasa. Ada bola-bola dan bola-bolanya itu masih ada paku yang ada di dalamnya. Sehingga ketika dipukulkan di tubuh Kristus, maka ketika diangkat, ada daging, ada kulit yang terobek, ada daging yang terangkat, ada darah yang tercurah. Tidak hanya secara fisik, tetapi perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang menghina. Yesus diludahi dan sedemikian rupa Yesus diperlakukan tidak adil. Tetapi ia hanya diam dan mau menerima itu semata-mata. Karena memang itu yang harus dilakukan, yang harus ditanggung, salah satunya untuk menggenapkan tentang hukum yang ada di kitab Taurat. Tetapi tidak hanya sekedar menggenapi apa yang ada dalam hukum Taurat. Sekaligus ketika Tuhan mengatakan selesai, maka penderitaan yang dialami oleh Kristus, maka itu juga sebagai satu penggenapan dari nubuat yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama dan itu digenapi di dalam Kristus. Sehingga begitu kentalnya kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru ketika itu dihubungkan. Maka satu sama lain saling berkaitan, satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu kita memakai dua kitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, untuk membawa kita semakin mengerti Kristus adalah benar-benar Mesias. Kristus adalah benar-benar Allah yang mati di kayu salib bagi setiap kita untuk menebus dosa kita pribadi lepas pribadi. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi dampak dari apa yang Kristus lakukan dilakukan hanya sekali, tetapi memberi pengaruh
yang panjang terus-menerus dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dari masa ke masa sampai akhir dari dunia ini. Lewat peristiwa sekali kematian Kristus itu, maka setiap orang, siapapun juga, di zaman apapun juga, kalau ia percaya kepada Kristus, maka ia akan mendapatkan berkat anugerah keselamatan dan anugerah kehidupan. Karena sudah selesai, sempurna dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita? Bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ. Maka ketika Tuhan mengatakan selesai, maka terjadilah pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah yang suci, Allah yang kudus diperdamaikan. Hubungannya menjadi baik kembali, hubungannya menjadi pulih kembali. Sehingga saat ini lewat pendamaian yang dilakukan langsung oleh Tuhan Yesus, maka setiap kita dapat menghampiri Tuhan, menghampiri Allah setiap waktu, setiap saat. Bahkan kita diizinkan oleh Tuhan menyampaikan, mengutarakan isi hati kita, keinginan kita, harapan kita kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap saat kita diizinkan untuk datang kepada Tuhan. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita diangkat menjadi anaknya. Kita diangkat menjadi sahabat daripada Allah. Itu terjadi karena kematian Kristus di kayu salib. Hidup kita sudah didamaikan. Dan setiap kita dipulihkan. Hanya lewat pendamaian yang datangnya dari Allah. Lewat Yesus Kristus, supaya manusia yang berdosa di hadapan Allah dengan penanggalan kesalahan manusia di hadapan Allah yang tidak memperhitungkan pelanggarannya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-19. Cukup sekali pengorbanan itu yang dilakukan oleh Yesus, maka pendamaian itu juga berlangsung untuk seterusnya yang dilakukan oleh Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, betapa sungguh besar kebaikan, kemurahan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Sehingga kemudian muncul satu pendapat. Bahkan di Alkitab menuliskan, hanya Yesuslah satu-satunya jalan kepada keselamatan itu. Mengapa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan itu bagi setiap umat manusia? Karena penebusan, pengorbanan, pendamaian hanya bisa dilakukan oleh manusia yang sempurna, dan di dalam dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna adalah Allah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Yang tidak bercacat, tidak bercela, Allah sendiri hadir dan menjadi penebus bagi setiap kita.
Lewat kematian di kayu salib yang kita peringati di pagi hari ini, ada darah yang tercurah, yang tertumpah untuk menanggung dan menggantikan setiap kita pribadi lepas pribadi. Kalau ada manusia yang memiliki kriteria seperti penyelamatan yang Allah lakukan, maka keselamatan bisa lewat banyak hal, termasuk orang yang memenuhi syarat yang Allah berikan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi persyaratan yang Allah berikan. Yang bisa memenuhi adalah Allah sendiri. Sehingga mengapa hanya di dalam Kristus satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia. Seperti kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Dua kitab yang tidak bisa dipisahkan, satu sama lain saling berhubungan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Demikian juga peristiwa kehadiran Kristus, kelahiran Kristus, sampai dengan peristiwa kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga. Satu peristiwa yang tidak bisa juga dipisahkan. Satu sama lain saling berhubungan, satu sama lain saling melengkapi. Sehingga di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Maka di luar Kristus tidak ada keselamatan. Kalau kita mendapatkan pencerahan bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan, maka jangan sekali-kali mencoba-coba yang tidak pasti di dalam kehidupan ini. Allah sudah memberikan jalan keluar, Allah sudah memberikan solusi, Allah sudah memberikan kepastian lewat Kristus mati di kayu salib. Lewat penjelasan panjang lebar, kata sudah selesai yang kita pahami di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengucap syukur atas kasih yang Tuhan beri. Atas anugerah keselamatan, anugerah kehidupan yang Tuhan beri kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Kalau Allah di dalam diri Yesus Kristus sudah menyelesaikan dengan sempurna dan berkat itu kita terima di dalam kehidupan, setiap kita orang-orang yang percaya mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kehidupan kekal, maka saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, mari ketika kita mendapatkan tanggung jawab, ketika kita mendapatkan tugas, mari kita kerjakan dengan selesai, dengan baik. Apapun situasinya, apapun kondisinya. Apakah pikiran kita sedang suntuk, hati kita sedang gelisah, keluarga kita sedang bermasalah, pekerjaan kita tidak menentu. Tetapi ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, maka janganlah itu menjadi alasan untuk kita menolak atau menghindar dari apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Kerjakan dengan serius, kerjakan dengan sungguh-sungguh sampai akhir, sampai selesai. Seperti juga yang diteladankan oleh Rasul Paulus. Berlari sampai garis finish, sampai akhir tujuan.
Di dalam hidup yang Tuhan percayakan, yang Tuhan anugerahkan. Bagaimana kita bisa mengerjakan dengan selesai sementara diri kita sendiri sedang mengalami banyak hal. Kita punya Allah, kita punya Roh Kudus. Roh yang akan memimpin dan menuntun, bahkan menyanggupkan setiap kita pribadi lepas pribadi. Kalau jadi suami, jadilah suami yang baik. Kerjakan, lakukan dengan tanggung jawab sebagai suami yang dapat menyelesaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan beri. Sebagai seorang istri, sebagai anak-anak, setiap kita punya tugas dan tanggung jawab. Mari kita lakukan dengan baik, dengan akhir yang baik sampai selesai. Di dalam dunia pelayanan yang Tuhan percayakan. Bahkan tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk melayani. Itu satu anugerah yang Tuhan beri. Maka baik setiap kita pribadi, lepas pribadi, pelayanan apapun yang sekarang Tuhan sedang percayakan kepada setiap kita. Kerjakan sebaik mungkin dengan ketaatan sampai selesai. Bahkan tidak hanya berkaitan dengan kehidupan spiritual kita, dengan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Termasuk lewat pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan. Bukan karena kita dibayar, bukan karena sudah kadung taken kontrak. Tetapi mari kita punya semangat. Jika kita menerima, jika kita sudah menyambut, jika kita sudah mau melakukannya, maka lakukan dan kerjakan itu sampai selesai. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak hanya sekedar mari kita mengerjakan segala sesuatu, kita meneladani Kristus sampai selesai. Tapi lewat peristiwa kematian Kristus, maka kita juga diajak, mari kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Filipi 1 ayat yang ke-27. Mari setiap kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan. Orang-orang yang sudah mendapatkan kemenangan, orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah kehidupan. Karena kita percaya kepada Kristus, maka kiblat kita, acuan kita, yang menjadi tuntunan kita, yang menjadi pola kita atau bahasa apapun adalah Injil kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kalau yang menjadi pusat adalah Kristus, maka tidak akan pernah muncul dalam diri kita kemarahan, ketidakpuasan. Di dalam diri kita tidak akan pernah muncul rasa sungut-sungut. Karena kita sedang belajar meneladani Kristus. Sehingga yang muncul, yang tercermin di dalam hidup kita adalah cerminan Kristus yang penuh kasih. Kristus yang begitu sabar. Kristus yang begitu penyayang. Kristus yang begitu murah hati. Kristus yang begitu jujur, Kristus yang adalah benar, dan seterusnya. Itulah yang harus kita hidupi di dalam hidup ini. Maka mari kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus. Di Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kita menjadikan orang lain, tidak harus jauh-jauh ke tempat lain. Tetapi orang-orang di sekitar kita menjadi murid Kristus, maka sebenarnya kita sedang diajak bersama-sama. Mari kita menjadi guru.
Karena kalau ada murid berarti ada guru. Kalau ada guru, maka kita harus menjadi teladan bagi murid-murid yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Menjadi teladan iman dalam keluarga, dalam gereja, dalam dunia pekerjaan, dimanapun kita berada, mari kita menjadi teladan. Kita mengajarkan tentang kebenaran. Tetapi tidak hanya berhenti kita menjadi teladan, yang penting sikap hidup saya baik. Saya sudah mengajarkan kepada anak-anak saya. Tetapi kemudian dalam teks itu, dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang dibaptis adalah orang yang dengan kesadaran hati menyadari diri bahwa ia percaya kepada Kristus. Tidak hanya berhenti sadar percaya kepada Kristus, tetapi benar-benar mengerti tentang Kristus, tentang anugerah keselamatan, sehingga memiliki dasar iman yang kuat, dasar iman yang kokoh. Sehingga mengapa setiap kali anak-anak kita mengikuti katekisasi baptisan bukan hanya sekedar formalitas, ada pengajaran beberapa minggu atau cukup 1 hari kemudian dibaptis, yang penting ia mengaku percaya kepada Kristus. Tetapi secara standar umum adalah orang itu benar-benar mengerti dan percaya apa yang ia percayai di dalam kehidupannya sehingga tidak digoyahkan oleh apapun. Itu artinya kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita juga diajak untuk mendampingi, untuk menolong orang-orang di sekitar kita sampai ia benar-benar mengerti, sampai ia benar-benar percaya, dan sampai kemudian dalam mulutnya ia mengaku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan dibaptis. Tugas yang tidak mudah. Meski tugas ini berat, tetapi bukan karena kita sedang berjalan dan bekerja secara personal, secara pribadi. Tetapi ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang akan memimpin dan menuntun kita, memberi hikmat marifat kepada kita. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan, ketika mengalami kebingungan, Roh Kudus akan memberi pencerahan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Biarlah lewat perenungan di pagi hari ini sudah selesai. Bukan berarti selesai sudah karya yang dilakukan Kristus dan kita bebas hidup sesuka hati kita. Tetapi mari kita meneladani karya yang begitu luar biasa hebatnya. Efek atau akibat yang dilakukan oleh Kristus mendatangkan berkat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Mari kita menyambut dengan semakin serius, semakin sungguh-sungguh. Semakin menghargai anugerah pengorbanan, sekaligus keselamatan yang Tuhan beri. Mari kita kembali menata hidup kita. Jikalau sepanjang perjalanan hidup kita terlalu menganggap remeh, terlalu menganggap mudah tentang pengampunan, pengorbanan, kematian Kristus. Karena rutin kita diingatkan setiap tahun sekali paling tidak. Tetapi mari ini kita menjadi pijakan baru bagi setiap kita. Mari kita memberi komitmen baru kepada Kristus di dalam hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Mari mohon pimpinan Roh Kudus agar menolong setiap kita. Mari kita mengucap syukur, menghidupi menjadi manusia baru
di dalam Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang pada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kematian-Mu di kayu salib. Maka kami menjadi ciptaan baru. Manusia lama kami tinggalkan. Manusia baru yang datangnya daripada Kristus kami hidupi. Sehingga kami dimampukan dan disanggupkan untuk melakukan hidup benar. Kristus menjadi teladan kami, Kristus menjadi panutan kami. Bahkan kami disanggupkan untuk melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Itu semata-mata karena kasih karunia yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengawali kehidupan kita menjadi serupa seperti Kristus, maka lewat pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus yang terus akan menyanggupkan kita, yang terus akan menolong setiap kita pribadi lepas pribadi untuk terus dapat hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus telah berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sudah dibaptis dan sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman melalui persekutuan tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita akan berdoa, mengaku segala dosa, kesalahan yang kita lakukan. Di bawah kaki Kristus, mari kita mengakuinya, memohon pengampunannya, agar setiap kita dilayakkan untuk memasuki perjamuan kudus yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita di pagi hari ini. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan membawa segala pergulatan batin setiap kami. Kami sungguh menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa.
baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Maka kiranya melalui perjamuan kudus di pagi hari ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita akan pujikan satu bait saja, tercurahkan darah Yesus, rahmat terlimpahkan. Tercurahkan darah Kristus, rahmat terlimpahkan, yang jahat dapat ditebus, dapat disucikan, dapat disucikan, dapat disucikan, yang jahat dapat ditebus, dapat disucikan. Mari kita akan berdoa untuk roti dan anggur atau hosti yang akan kita pakai untuk perjamuan kudus di pagi hari ini. Allah yang Maha Kasih, berkatilah roti ataupun hosti serta anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Kiranya pikiran-Mu menjadi pikiran kami, dan hidup Kristus menjadi hidup kami. Kasih Kristus menjadi kasih kami. Layakkan setiap kami untuk makan dan minum bersama. Serta layakkan hamba-Mu menerimakan sakramen perjamuan kudus bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, kami mohon. Amin. Pada waktu malam ketika Tuhan Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang yang kedua kali."
bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu dapat perhatikan ayat mas yang ada di atas hosti. Itulah berkat yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu Saudara di perjamuan kudus pagi hari ini. Mari kita akan pujikan pujian bait yang kedua, atas salib pencuri pun dapat diampuni. Mari akan kita angkat hosti kita. Ketika kita makan, maka kita mengingat akan Kristus yang mati bagi saudara-saudari. Terimalah Dia di dalam hatimu dan ucapkanlah syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tempat hosti Bapak Ibu bisa balik, kemudian kita baru bisa membuka anggur kita. Mari kita mengangkat anggur, minumlah sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah Dia di dalam hatimu dengan penuh rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita akan lantunkan bait yang ketiga, segala berkat darah-Mu menyucikan kalbu. Peristiwa agung yang Tuhan beri kepada setiap kami. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur di hari Jumat Agung yang diberkati oleh Tuhan. Kami kembali diingatkan tentang cinta kasih yang besar, pengorbanan yang besar, berkat yang besar yang sudah diselesaikan oleh Tuhan lewat kematian di kayu salib. Kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini, mengawali kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami lewat perjamuan kudus di pagi hari ini. Kami akan mengalami kesegaran baru roh kami, menjadi manusia baru di dalam Kristus yang diperbaharui dari hari ke sehari di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kami, yang menolong kepada kami, roh kebenaran yang menuntun kepada kebenaran, sehingga setiap langkah kehidupan kami terus dituntun kepada jalan yang benar. Kami sungguh mengucap syukur kepada Kristus yang mati di kayu salib, yang pagi hari ini kami peringati bersama-sama. Di tengah rasa syukur kami, pagi hari ini kami ingin membawa segala pergumulan-pergumulan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sungguh mengucap syukur, ada banyak pribadi-pribadi seluruh jemaat-Mu yang mencintai akan Tuhan, yang mencintai akan pekerjaan Tuhan, yang terlibat di dalamnya. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami menyerahkan masa raya Paskah yang sedang kami lakukan bersama-sama, serangkaian kegiatan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon berkat Tuhan menyertai kami. Kami menyerahkan untuk penambahan ruangan di belakang. Kami mengucap syukur karena kami tahu dan percaya Tuhan akan memberkati setiap kami jemaat-Mu, sehingga kami dapat berkontribusi ambil bagian sesuai dengan berkat yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami, sehingga pembangunan dapat terwujud semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan kepanitiaan-kepanitiaan yang lain ke dalam tangan kasih-Mu. Kerinduan kami untuk kemah keluarga, Tuhan juga menolong memberkati, baik panitia maupun sidang jemaat. Tuhan mempersiapkan hamba-Mu yang sedang kami jajaki untuk melanjutkan pelayanan di tempat ini. Pimpinan dan tuntunan Tuhan menyertai hamba-Mu.
Demikian juga sanggupkan hamba-Mu untuk dapat menyelesaikannya dengan baik, semata-mata karena kasih kemurahan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada hamba-Mu. Bapa yang mengasihi kami juga ingin serahkan dengan segala pergumulan yang sedang dialami oleh umat-Mu. Mereka yang saat ini sedang berseru-seru memohon tangan Tuhan terulur atasnya. Tuhan memberkati. Yang letih lesu berbeban berat, Tuhan memberi kelegaan kepada jemaat-Mu. Mereka yang bergumul dengan studi, dengan masa depan, kami percaya Tuhan sudah mereka-rekakan, merancangkan yang terbaik bagi anak-anak kami ini. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang bergumul dengan rumah tangga, dengan pekerjaan. Tuhan juga menolong memberi jalan keluar. Jemaat-Mu yang bergumul dengan kelemahan tubuh, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang diperlukan adalah iman yang sungguh di dalam Kristus. Kami percaya jamahan-Mu turun pagi hari ini atas setiap anak-Mu yang sedang Tuhan izinkan mengalami kelemahan tubuh, kesehatan yang datangnya daripada Tuhan, turun mengalir lewat kuasa darah Kristus. Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi penghiburan, Tuhan yang melimpahkan damai sejahteranya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat di tempat ini dengan segala rancangan-rancangan, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bergereja, ke dalam tangan kasih kepada Tuhan yang sudah mengajarkan. Kami berdoa, kita akan lantunkan pujian Bapa kami yang di dalam surga. Bapak Ibu, ada satu pengumuman yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat semua, khususnya untuk besok hari Minggu. Ya, kita bersama-sama akan merayakan kebangkitan Kristus lewat kebaktian Paskah tanggal 5 April 2026 jam 6 pagi. Ya. Juga diadakan dalam kebaktian Paskah ini pelantikan majelis, komisi dan persekutuan atau ketua persekutuan kelompok yang ada. Kita doakan supaya mereka dipersiapkan Tuhan
untuk bekerja di ladang Tuhan khususnya di tempat ini. Juga dalam kebaktian hari Minggu besok, Bapak Ibu, nanti setelah selesai ibadah, Bapak Ibu bisa lewat di depan ini ya, memberikan salam kepada pengurus yang telah dilantik, dan nanti Bapak Ibu bisa langsung ke belakang, di halaman belakang gereja. Kita mau beramah-tamah karena panitia sudah menyediakan sesuatu kepada kita nikmati bersama dengan penuh sukacita. Lalu yang perlu disampaikan juga kepada Bapak Ibu, besok Minggu juga Bapak Ibu, mulai jam 10 siang. Saya mengajak Bapak Ibu hadir bersama dengan keluarga termasuk anak-anak. Kita mau bersukacita, keakraban di belakang gereja. Ya, kita akan nanti bermain sebentar di situ, permainan ringan, memuji Tuhan, dan nanti kita akan makan siang bersama-sama yang telah disediakan oleh panitia. Ya, puji nama Tuhan. Itulah satu pengumuman yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, darah Kristus itu berkuasa. Amin Bapak Ibu. Karena darah Kristus itu telah mengampuni dosa kita. Darah Kristus telah memulihkan keadaan kita. Tapi sebelum kita naikkan pujian ini, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya mengundang petugas bisa maju ke depan, dan jemaat silakan bangkit berdiri bersama-sama. Saya bacakan nats Alkitab 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih. Sepanjang hari ini, pagi ini dalam ibadah kami belum merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh diberkati lewat puji-pujian yang kami persembahkan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh diberkati juga dengan suara Tuhan, firman-Mu kepada setiap kami. Terima kasih dengan mengingat akan segala kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini, kami membawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi segenap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Berkat-Mu Kau curahkan atas mereka. Terima kasih, kami menyerahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Darah domba berkuasa melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Darah domba Allah itu berkuasa menyelamatkan kita, karena darah domba itu telah menebus dosa kita. Kita akan bersukacita Bapak Ibu.
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan, dan kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mohon berkat Tuhan menyertai perjalanan hidup kami. Jemaat, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.